Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun berada, saya di pertemuan sekarang akan membahas tentang aksiologi ilmu komunikasi. Nah, aksiologi ilmu komunikasi, seperti yang saya sampaikan di pertemuan awal, yaitu pada saat kontrak kuliah, bahwa aksiologi komunikasi itu adalah aspek pemanfaatan atau penggunaan ilmu komunikasi, kan gitu ya. Jadi ontologi itu adalah mudahnya itu adalah bagaimana memanfaatkan ilmu komunikasi dalam kehidupan di masyarakat, gitu ya. Nah, karena berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ilmu komunikasi, berarti di situ berkaitan dengan masalah etika dari ilmu komunikasi. Baik, saya akan share screen ya, share screen sebentar. Ya, sudah kelihatan mungkin ya. Oke. Jadi aksiologi komunikasi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aksiologi komunikasi itu adalah berkaitan dengan dua hal ya. Dua hal. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan ilmu komunikasi. Jadi ajas manfaat dari ilmu komunikasi itu apa? Nah, ajas manfaat itulah penggunaan ilmu komunikasi itu terkait dengan ontologi ilmu komunikasi. Jadi dalam ontologi ilmu komunikasi ini saya akan membahas dua hal, yaitu yang pertama adalah penggunaan dan manfaat, gitu ya, manfaat dan penggunaan dari apa? Dari ilmu komunikasi. Penggunaan. Nah, tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa penggunaan komunikasi atau ontologi dari sudut penggunaan berarti di situ ada kaitannya dengan etika komunikasi. Nah, karena di etika komunikasi ini berkaitan dengan bentuk komunikasi, karena pelaksanaan etika komunikasi di setiap bentuk kan tentu saja berbeda kan, gitu ya. Nah, karena itulah di dalam etika komunikasi ini saya membahas atau mengkaitkan dengan 4 bentuk komunikasi kan begitu. Nah, karena itulah di dalam penggunaan itu atau komunikasi maka personal, etika komunikasi kelompok, etika organisasi dan etika komunikasi massa. Jadi ingat sekali lagi ketika kita membahas etika komunikasi ini sebetulnya erat kaitannya dengan masalah ontologi ilmu komunikasi, begitu ya. Baik, kita mulai satu-satu nih, etika komunikasi personal. Nah, ini beragamnya menurut para ahli misalnya ya. Nah, misalnya saya lihat atau saya tampilkan menurut 3 ahli saja, menurut John Kendall, lalu menurut Ronald Arnett, dan menurut Given and Bernays, gitu ya. Nah, jadi menurut John Kendall di sini bahwa dalam komunikasi personal itu yang pertama itu adalah harus jujur dan terus terang, gitu ya, etikanya. Jadi dalam komunikasi personal atau antar personal, etikanya itu kan jujur dan terus terang. Ingat sekali lagi di dalam komunikasi antar personal berarti di situ ada 2 orang yang terlibat ya, yaitu komunikator dan komunikan, kan gitu ya. Nah, proses komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan, maka etikanya jujur dan terus terang. Jujur yang dimiliki oleh komunikator, jujur yang dimiliki oleh komunikan. Komunikan juga harus terus terang, komunikator pun juga terus terang, kan gitu ya. Inilah yang nanti akan menimbulkan terjadinya komunikasi harmonis antara komunikator dengan komunikan. Ingat sekali lagi karena ini adalah komunikasi antar personal, berarti di situ yang terlibat adalah hanya satu komunikator dengan komunikan. Gitu ya. Nah, menurut John Kendall, etikanya bukan hanya jujur dan terus terang, tetapi harus ada keharmonisan ya, keharmonisan terjadi antara komunikator dengan komunikan. Kalau tadi jujur mengatakan apa adanya kan gitu ya, terus terang tidak ada yang tutup-tutup adalah keharmonisan kan gitu ya. Timbulnya keharmonisan antara satu dengan yang lainnya, maksudnya adalah antara komunikator dengan komunikan kan gitu ya.
karena diawali dengan jujur, karena diawali dengan terus, timbullah keharmonisan, gitu ya, keharmonisan. Nah, keharmonisan inilah menjadi salah satu etika yang harus ada di dalam komunikasi antar personal, di situ ya. Ketepatan nih, ketepatan juga harus menjadi acuan bagi komunikator dan bagi komunikan ketika sedang terjadi atau sedang melakukan komunikasi. Ketepatan misalnya jangan sampai ketika komunikatornya lagi berduka, lalu komunikannya misalnya bercerita tentang tentang hiburan misalnya, atau tentang dia bertemu dengan seseorang kemudian membuat dia bahagia. Nah, itu mungkin tidak tepat disampaikan kepada komunikator yang sedang berduka. Lalu yang berikutnya adalah tidak curang. Ya, artinya tidak curang itu adalah kebalikan dari jujur ya, atau kebalikan dari terus terang. Tidak curang artinya tidak melakukan hal-hal yang dibenci atau yang tidak disukai, atau yang bukan suatu kesepakatan, atau tiba-tiba gitu ya, dia berbuat sesuatu yang membuat lawan bicara kita terperangah gitu ya. Loh, kok begini kan gitu ya. Kok dia pada awalnya baik tapi tiba-tiba ada sesuatu nih yang harus sampaikan misalnya, sehingga kelihatan di situ ada rekayasa gitu ya. Kemudian ada bohong gitu ya. Nah, di situ berarti kalau bohong, rekayasa, berarti di situ ada tindakan curang, karena di situ komunikator dan komunikan pada awalnya sudah terjadi kejujuran, terus terang gitu ya, keharmonisan, ketepatan, tiba-tiba dia tidak curang gitu ya, curang misalnya ya. Nah, curang itu ya berarti berbuat ini kebalikan dari ini, jujur, terus terang, harmonis, dan ketepatan misalnya. Lalu etika yang lainnya menurut John Cannon itu adalah konsisten. Jadi komunikator ketika dia bilang A ya A, gitu kan. Komunikan juga kan sama, ketika dia tidak setuju maka pendapatnya adalah konsisten sejak awal kan gitu. Tetapi kalau sama-sama sudah dijelaskan, maka di situ ada kesepakatan, maka disitulah terjadi kesepakatan itu. Nah, kesepakatan itu harus dipegang dua-duanya, maka di situ terjadi konsisten. Tidak menghalangi komunikasi. Kadang-kadang ya di dalam pergaulan kita gitu lagi ngobrol, ada yang komunikatornya mendominasi gitu ya dalam pembicaraannya, atau komunikannya malah akhirnya diam 1000 bahasa gitu ya, sehingga si komunikator pun juga merasa risih sendiri, sehingga dia yang akhirnya menjadi dominan, kan tidak begitu di situ. Nah, nanti situ akan terjadi penghalangan komunikasi. Misalnya menghalangi komunikasi itu adalah ketika komunikan memberikan pendapat. Nah, komunikator misalnya tetap berusaha dia mendominasi proses komunikasi itu. Nah, itu ternyata tidak beretika kalau begitu. Karena kalau menurut John Cannon itu adalah etika komunikasi itu, atau etika komunikasi antar personal itu adalah tidak menghalangi komunikasi. Itulah menurut John Cannon, kan gitu. Nah, sekarang kita menurut Ronald Arnett ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 etika komunikasi antar personal. Nah, kalau Ronald Arnett itu adalah hanya melihat 3 saja kan gitu ya. Yang pertama misalnya terbuka gitu ya, terbuka antara satu dengan yang lainnya, antara komunikator dengan komunikasinya. Nah, itulah etika dalam komunikasi antar personal. Di situ harus ada keterbukaan satu sama yang lainnya. Aktualisasi ya, aktualisasi juga tadi mencoba gitu mengaktualisasikan diri kita dalam percakapan itu. Komunikator pun juga mempunyai aktualisasi sendiri, tidak bisa saling berebut kan gitu ya, tapi memang harus ada pengaktualisasian kan gitu ya. Pengaktualisasian itu adalah ketika komunikator menyampaikan pesan, maka diamlah, komunikan diam dulu sebentar kan gitu ya. Ketika ada yang bertanya, maka lalu dia menyampaikan informasi terbaru itu, sehingga pergantian peran antara komunikator karena komunikan gitu ya, pada saat komunikasi antar personal itu berjalan dengan baik dan benar di situ, karena ada pengaktualisasian ketika menjadi komunikator, ketika menjadi komunikan gitu ya. Dan yang terakhir menurut Ronald Arnett itu adalah ada pertimbangan emosi. Sekali lagi, komunikator harus paham emosi ketika komunikan saat diajak bicara. Komunikan pun juga perlu mempertimbangkan emosi yang sedang dialami oleh komunikator, kan gitu ya. Nah, nanti di situ akan terjadi komunikasi yang saling pengertian di situ, maka mudah-mudahan komunikasi efektifnya
lihat dengan jelas dan memberikan hasil yang maksimal. Bagi siapa? Ya tentu saja bagi komunikator maupun bagi komunikan, gitu ya. Kemudian menurut Giffin dan Bernes sama ya, hampir sama dengan Ronald Arnett ya. Giffin pun juga menawarkan 3 formula etika komunikasi personal. Yang pertama menurut Giffin dan Bernes itu adalah etikanya adalah harus memperluas kepercayaan. Nah, komunikator percaya, komunikan juga percaya, gitu ya, tidak prejudis, tidak berprasangka misalnya, gitu ya, tidak stereotip, tetapi pada langsung memberikan kepercayaan yang sangat luas terhadap komunikator maupun terhadap komunikan. Komunikan terhadap komunikator, komunikator kepada komunikan, memberikan kepercayaan yang luas kan gitu ya. Terus menurut Giffin dan Benesman juga ada penilaian sementara. Wajib gitu ya misalnya, atau menurut Giffin ini adalah wajar ketika komunikator pada awalnya, apalagi yang belum pernah ketemu, terus memberikan penilaian sementara, oh orang ini adalah begini kan gitu ya, orang itu adalah begitu kan gitu ya misalnya. Dari situ pada wajar tapi tidak terlalu berlebihan. Nah dari situlah akhirnya memberikan take and give. Komunikator menyampaikan informasi, komunikan menerima informasi, diberikan dan diterima, kan gitu ya. Komunikator menyampaikan informasi yang terbaru, komunikan menerima informasi itu, lalu berubah peran menjadi dari komunikator menjadi komunikan, komunikan menjadi komunikator. Karena di situ ada proses diberikan dan diperoleh. Diberikan oleh komunikator, diperoleh komunikan, kan begitu ya. Nah, itulah etika-etika komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan dalam proses komunikasi antar persona. Itu ya. Jadi sekali lagi, etika komunikasi antar persona adalah merupakan salah satu bentuk ketika kita membahas aspek aksiologi dari ilmu komunikasi. Baik, kita lanjut dengan etika komunikasi kelompok ya. Boleh sebentar. Nah, ini etika komunikasi kelompok, ini para ahli-ahli komunikasi menyimpulkan atau memberikan etika komunikasi kelompok itu ada beberapa hal. Misalnya pertama adalah perlu mencoba untuk sepakat dalam mendefinisikan masalah yang dihadapi. Jangan debat kusir. Ingat sekali lagi di dalam kelompok itu kan terdiri dari berbagai orang, terdiri dari berbagai latar belakang, usia, keinginan kan begitu ya. Pasti di situ akan menemukan beberapa kendala ketika terjadi komunikasi. Nah, agar tidak terlalu meruncing kendala tersebut, maka di situ ada etikanya. Nah, etika di dalam komunikasi kelompok itu salah satunya adalah jangan debat kusir di situ ya. Jangan debat kusir, perlu mencoba untuk sepakat dalam mendefinisikan masalah yang dihadapi di situ. Apa masalah? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan keinginan kan gitu ya. Nah, itu di situ mencoba di masalah tersebut dicoba dikerucutkan gitu ya. Apa sih sebetulnya penyebabnya kan gitu ya. Nah, di dalam memecahkan masalah itulah maka timbul kesepakatan. Nah, dalam proses mencapai kesepakatan itu jangan debat kusir katanya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah etikanya adalah kita, maksudnya kita itu adalah dalam anggota kelompok itu harus menelusuri wilayah kesepakatan yang mungkin untuk disepakati bersama. Ingat sekali lagi tadi yang saya sampaikan, dalam satu kelompok itu terdiri dari berbagai orang, terdiri dari berbagai kepentingan, terdiri dari berbagai keinginan, terdiri dari berbagai usia dan segala macamnya di situ, maka masing-masing personal dalam kelompok itu harus mencoba menelusuri wilayah kesepakatan nih. Jangan mencari-cari yang berbedanya, coba cari kesepakatan di situ gitu ya. Nah, itu salah satu etikanya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menentukan perubahan spesifik yang harus dilakukan setiap pihak untuk menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Ingat, sekali lagi di dalam satu kelompok itu kan pasti berbeda pendapat ketika menyelesaikan permasalahan. Tetapi ketika sudah disepakati, maka di situ harus ada perubahan spesifik untuk mencapai atau untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ketika sudah mencapai penyelesaian masalah tersebut,
individu-individu dalam satu kelompok itu menentukan mencoba menerima yang sudah disepakati. Nah, disitulah ada perubahan-perubahan spesifik yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kelompok itu, gitu ya. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah etika komunikasinya adalah kita tidak boleh menyerang pribadi, tetapi harus tetap mengarahkan konflik langsung pada masalahnya. Nah, kadang-kadang kita juga di dalam menyelesaikan masalah pun juga tidak sadar bahwa kita tiba-tiba menyerang pribadi kan gitu ya, menyerang keluarganya kan gitu, atau menyerang sesuatu yang lebih pribadi lagi. Nah, di dalam etika komunikasi kelompok itu tidak disarankan ya yang seperti itu. Itulah etika komunikasi kelompok. Lalu bagaimana dengan etika komunikasi organisasi? Nah, ini. Satu, perilaku etis berhubungan dengan tindak yang sesuai dengan keputusan yang relevan, yang sejalan dengan seperangkat pedoman. Ingat sekali lagi, di dalam komunikasi organisasi terjadi penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dalam satu organisasi atau organisasi. Organisasi dengan kelompok beda. Kalau organisasi itu biasanya lebih settle, ada ERT-nya, ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek atau menengah. Nah, karena itulah di dalam organisasi pasti akan ditemukan beberapa pedoman. Nah, etikanya di dalam komunikasi organisasi itu adalah, ini nomor yang pertama ini adalah selalu etis berhubungan dengan tindakan yang sesuai dengan keputusan yang relevan, yang sejalan dengan seperangkat pedoman. Pedoman kan terdiri dari aturan-aturan kan. Nah, inilah yang harus dilakukan, memenuhi setiap pedoman yang ada, maka di situ sudah dianggap sebagai beretika. Gitu ya. Nah, yang berikutnya menurut ini ya Elzowski, kalau ini menurut secara umum, Elzowski adalah misalnya menyangkut praktek organisasi di tempat kerja. Nah, ini tempat kerja bagaimana itu harus disepakati juga, dan kemudian jangan sampai hilang. Nah, untuk yang ini pasti kan ada pedomannya. Ini pun juga ada pedomannya kan gitu ya. Nah, etika pun ketika pemimpin memutuskan sesuatu secara etika itu harus diikuti oleh semua anggota. Karena untuk menyepakati keputusan itu kan ini ada pendapat-pendapatan per orang dulu, pendapat per orang gitu ya, lalu disampaikan. Nah, berarti di situ langsung pemimpin dari sebuah organisasi itu membuat suatu keputusan. Nah, karena keputusan itu ya, itu adalah etika komunikasi organisasi. Lalu berikutnya adalah etika komunikasi massa. Nah, ini etika komunikasi massa yang erat kaitannya dengan dunia wartawan. Nah, gitu ya. Dari dunia wartawan, ini semua adalah berkaitan dengan etika pers di situ ya, etika pers. Nah, di dalam etika pers itu ada etika bisnis. Etika teknis itu biasanya adalah dianut oleh orang-orang yang bekerja di bidang pers pada sub redaksi. Kan kalau teman-teman sudah belajar tentang manajemen media massa, ini antara redaksi dengan pemimpin perusahaan kan beda tipologi. Nah, kalau yang berkaitan dengan redaksi ke bawah, dari mulai pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, kemudian sekretaris redaktur, kemudian redaktur korlip, koordinator liputan, lalu wartawan, ini semua menyangkut kepada etika teknis di sini. Tapi kalau misalnya perusahaan pers, dia bertugas dalam bidang keuangan, sirkulasi, iklan, dan segala macam, ini adalah menyangkut etika bisnis. Nah, kita lihat di sini. Nah, etika bisnis seperti saya sampaikan, ini dipegang atau dijalankan oleh perusahaan pers, ya, perusahaan pers. Nah, ini yang pertama adalah perusahaan pers harus ekonomi dan sistem manajemen yang sehat, ya. Ini sekali lagi, kalau hak-haknya karyawan itu kan termasuk wartawan di sini ya. Nah, itu harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, kalau sudah itu dilakukan berarti sudah melaksanakan bisnisnya sesuai dengan etika. Lalu yang kedua adalah perusahaan pers. Pers itu kan bisa dalam dua pengertian ya, pengertian sempit dan pengertian luas. Pengertian sempit itu adalah mengacu kepada media cetak saja, sedangkan pengertian luas itu adalah mengacu kepada media cetak dan media elektronik. Gitu ya, harus paham di situ.
Nah, tadi nomor 3 ya, ini nomor 2 yang merugikan upaya pencerdasan kehidupan bangsa, kan gitu ya. Ingat sekali lagi, ini etika bisnis itu kan ini sudah diakui oleh berbagai media-media di Indonesia bahwa berbisnis itu adalah harus menggunakan etika yang ini terbuka melayani klien dari masyarakat. Gitu ya, misalnya perusahaan pers media apalah terserah di situ. Nah, ini harus beretikanya begini gitu kan. Karena sudah disepakati oleh setiap perusahaan-perusahaan yang di bidang pers tersebut. Yang ketiga, perusahaan pers atas inisiatif bersama memelihara iklim yang kondusif dalam arti berjalannya kemerdekaan pers sebagai landasan dan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya industri pers di situ ya. Jadi memelihara iklim kondusif itu bukan hanya di lingkungan redaksi saja, kan gitu, tetapi harus menyangkut juga di perusahaannya, kan gitu ya. Bagi perusahaan pers tidak melakukan praktik monopoli terhadap industri media. Etikanya begini kan nomor 5. Nah, pada kenyataannya coba lihat teman-teman bisa lihat sendiri itu ya di dalam kehidupan yang nyatanya seperti apa. Oke, kita lanjut etika berikutnya adalah nomor 6. Perusahaan pers bekerja sama dengan sesama bagi kehidupan industri pers yang saling menguntungkan dan menghindari persaingan curang. Nah, di situ ya. Di situ berarti ada koordinasi, ada kerjasama di situ. Nah, etikanya antara satu perusahaan pers dengan perusahaan yang lain itu adalah harus begini, misalnya secara etikanya. Kemudian nomor 7, perusahaan pers harus memiliki standar profesi. Ya, sekarang wartawan pun juga sudah ada standar profesinya. Bisa apa aja wartawan itu. Ketika perusahaan memiliki standar profesi, wartawan-wartawannya maka itu bisa dikatakan sudah memiliki aspek bisnis itu ya. Perusahaan pers harus menghormati tata krama dan tata cara periklanan Indonesia serta wajib memberikan data yang akurat mengenai profil medianya. Iklan televisi itu harus berapa gitu ya dalam satu tayangan gitu kan harus berapa iklannya itu ada aturan-aturannya kan gitu ya. Tidak bisa serta-merta karena lagi laku misalnya iklannya jadi bertubi-tubi banyak sementara yang pers yang lainnya misalnya gulung tikar gara-gara ada pengklaiman bahwa iklan itu adalah miliknya sebuah media tertentu kan gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan, tidak beretika kalau begitu. Lalu nomor 9 adalah perusahaan pers melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan jujur. Nah, jadi secara etika sebetulnya tidak bisa didominasi pers itu oleh hanya satu orang saja. Nah, kalaupun ada yang besar itu harus kerjasama gitu ya dengan pers di bawahnya. Itulah etika bisnis dalam komunikasi massa. Nah, sekarang etika teknisnya apa? Ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam sekali lagi ya, dalam etika komunikasi massa ada etika bisnis dan ada etika teknis. Etika teknis itu adalah biasanya untuk jajaran redaksi. Siapa redaksi itu? Dari mulai pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana sampai pada wartawan ini etika-etikanya. Ada 11 pasal kode etik jurnalistik nanti dibahas yang berbeda. Nah, ini. Jadi misalnya organisasi itu ada banyak gitu ya, tetapi yang diakui atau yang mendapatkan restu dari Dewan Pers itu ada. Nah, PWI, AJI, dan IJTI. PWI itu adalah Persatuan Wartawan Indonesia, AJI Aliansi Jurnalis Independen, dan IJTI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Nah, PWI punya kode etik dan IJTI punya kode etik sendiri. Tetapi ada kode etik yang diakui oleh semua wartawan baik di AJI, PWI atau IJT. Namanya kode etik wartawan Indonesia di situ. Jadi semua mengacu ke kode etik wartawan Indonesia. Nah, kode etik ini juga bisa menuju pada aspek hukum. Artinya, ketika kita melanggar kode etik, itu bisa ditarik menjadi pelanggaran terhadap hukum. Gitu ya. Siapa yang menegakkan pelanggaran hukumnya? Yaitu kalau di dunia jurnalistik itu biasanya sebelum ke peradilan itu biasanya diselesaikan dulu di Dewan Pers. Nanti kita akan lebih dalam lagi berbicara tentang itu di hukum dan etika jurnalistik di semester 6 ya. Nanti berikutnya. Kemudian di pelanggaran hukum belum tentu bisa menjadi pelanggaran aspek ini kurang ini ya. Jadi artinya ketika ada wartawan atau seseorang melanggar aspek hukum itu jarang sekali ditarik menjadi sebuah pelanggaran etika. Tapi kalau pelanggaran etika ditarik menjadi pelanggaran hukum banyak. Mengapa? Karena dalam kode etik itu ada unsur-unsur yang bisa disebutkan yang bisa dibawa ke dalam ranah hukum gitu ya.
Oke, itu mengenai kode etik tadi sudah saya sampaikan. Kode etik jurnalistik ya untuk di komunikasi massa. Ingat sekali lagi kita berbicara tentang ontologi ilmu komunikasi, bukan ontologi, aspek aksiologi ilmu komunikasi. Aksiologi ilmu komunikasi berkaitan dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah penggunaan, yang kedua pemanfaatan. Penggunaan berkaitan dengan masalah etika. Etika apa aja? Etika komunikasi atau etika dalam bentuk komunikasi, bentuk asosiasi dan massa. Nah, etika komunikasi personal seperti apa? Sudah saya sampaikan tadi, kelompok pun juga sudah sama, organisasi pun juga sama, dan massa pun juga barusan sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke aspek pemanfaatan. Nah, ketika kita harus paham dulu proses komunikasi, bentuk komunikasi, sifat metode komunikasi, gitu ya. Oke, nanti untuk pemanfaatan ilmu komunikasi ini nanti akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya ya. Nah, untuk saat ini pertemuan sekarang saya rasa cukup dulu, gitu ya. Terima kasih sudah masuk ke room saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua orang kan gitu ya. Dan kita akhiri kuliah kita kali ini dengan bacaan biasa kifaratul majelis masing-masing ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.